Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan merilis aplikasi penilaian kurikulum 2013 atau kurikulum yang berlaku sekarang untuk versi 7.20 revisi tahun 2020. Ya, pada versi ini tidak berbeda jauh dengan versi lama. Cuman ada beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan aplikasi ini pada saat pengisian nilai untuk kondisi darurat pandemi COVID-19. Ya, saya yakin sungguh tidak semua KD itu diajarkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Ya, nah untuk mata pelajaran silakan nanti kawan-kawan masuk di kompetensi dasar. Ya, untuk mapel seperti pendidikan agama, kemudian juga untuk matematika, PJOK, dan muatan lokal, silakan kawan-kawan bisa menginput KD yang diajarkan saja pada kondisi pandemi. Namun untuk tematik ya, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, SBDP, IPS, dan PJOK di kelas rendah. Di sini tetap semua KD ada. Nanti kita siasati pada saat pengisian nilai. Ya, tetap semua KD ada karena saya tidak sempat untuk membongkar kembali. Ya, ini persoalan dengan waktu dan kesibukan saya sehingga KD-KD yang ada di sini ini mengacu pada Permendikbud 37 tahun 2018. Nah, bagi kawan-kawan yang menggunakan kurikulum darurat KIKD yang dikeluarkan oleh Kemdikbud yang setelah pandemi, ya nanti silakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Intinya tidak ada penambahan KD. Ya, hanya pengurangan KD pada KD-KD yang tidak diajarkan atau bukan termasuk KD esensial pada kondisi pandemi. Oke, yang pertama di sini saya akan merilis dulu aplikasi ini. Silahkan kawan-kawan yang ingin mendownload, link downloadnya ada di deskripsi video ini. Ya, silahkan di-download. Sebelum download, silahkan kawan-kawan bantu saya untuk subscribe channel saya ini untuk membantu pengembangan channel ini ke depan menjadi channel yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Kemudian like dan komen pada video ini dan jangan lupa share. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan, untuk pengisiannya tidak berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Pastikan bahwa kita menginput seluruh data di data sekolah ini dengan benar. Ya. Kita menginput, kemudian jangan lupa mengisi KKM mata pelajaran atau muatan pelajarannya. Nah, kemudian KKM sekolah ya. KKM sekolah kita masukkan. Kemudian dari KKM sekolah kita tetapkan KKM untuk rentang predikat. Oke, itu untuk data sekolah. Kemudian untuk data siswa pun sama ya. Silakan yang kelas 1 menginput seluruh data di kolom ini untuk siswa baru kelas 1. Selanjutnya untuk kelas tinggi selain kelas 1, misalnya kelas 2, 3, 4, 5, dan 6, cukup memasukkan nama peserta didik, kemudian NISN-nya, ya, kemudian NSN-nya, kemudian NIS, dan juga tahun pelajaran. Yang lainnya ini tidak perlu diisi karena tidak dibutuhkan. Ya, datanya sudah dibuat oleh guru kelas 1. Oke, itu untuk data siswa. Kemudian untuk kompetensi dasar, ya silahkan nanti kawan-kawan menyesuaikan ke KD ya untuk mapel. Sedangkan untuk tematik ini
dibiarkan aja ya, dibiarkan aja kalau misalnya ada sekolah yang mengajarkan seluruh KD. Alhamdulillah, kalau misalnya ada sebagian yang KD aja yang diajarkan, ya dibiarkan, nanti kita siasati pada pengisian nilai. Karena tadi sudah saya sampaikan, KD-KD ini tetap saya mengikuti KD yang lama, yaitu pada Permendikbud 37 tahun 2018, dan itu pun masih berlaku sampai sekarang. Ya, namun ketika ada KD yang tidak diajarkan, ya kita nanti siasatinya pada saat pengisian nilai. Oke. Selesai menginput data, nah kemudian kawan-kawan menginput nilai dari buku nilai yang sudah kawan-kawan siapkan. Mulai dari mapel pendidikan agama sampai pada mapel muatan lokal. Ya. Oke. Untuk pendidikan agama sendiri semuanya sama ya di sini, pengisiannya sama dengan versi sebelumnya. Oke. Kemudian sekarang saya akan siasati untuk tematik yang KD-nya tidak diajarkan. Saya contohkan PPKN. Oke, kita klik masuk ke PPKN. Misalnya, oh sorry ya, PPKN ini semua KD diajarkan ya, karena cuma 4 KD. Saya contohkan ini bahasa Indonesia. Ya, oke. Misalnya untuk bahasa Indonesia, kawan-kawan tidak mengajarkan KD 3.4 dan 3.5 kepada siswa. Di buku nilai kawan-kawan sekalian, itu yang ada cuman KD 3.2, 3.1, dan 3.7. Ini bukan berarti kawan-kawan mengisinya bahwa saya contohkan seperti ini. Ya, ini yang diajarkan. Berarti diisi dulu nilainya ya. Kawan-kawan isi dulu nilainya. Yang KD-nya yang diajarkan berdasarkan pemetaan kawan-kawan sekalian. Nah, di sini setelah diisi dulu KD nilai ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya 80. Ya. Nilainya 80, predikat A. Sebentar ya, kita isi dulu KKM sekolahnya biar terlihat. Misalnya KKM sekolahnya 70. Ya, berarti 79, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 100. Kita kembali lagi ke bahasa Indonesia. Nah, predikatnya adalah 80B. Ya, ini nilai siswanya. Contohnya seperti ini ya, untuk pengisian KD 3.4 jangan diinput nilainya. Kenapa? KD ini tidak diajarkan. Kalau misalnya yang tidak diajarkan 3.4 sama 3.6, berarti 3.6-nya semua nilai pada kolom putih dihapus. Ya, ini contohnya, berarti nilainya adalah 79, predikatnya C. Oke, simple aja dan praktis. Di sini intinya adalah KD yang tidak diajarkan tidak boleh diinput nilai. Kalau KD itu diajarkan, kawan-kawan silakan langsung menginput nilai. Kalau misalnya semua KD diajarkan, maka seluruh kolom putih ini dimasukkan nilainya. Contohnya seperti ini. Oke, sangat mudah. Kemudian siswa selanjutnya pun diberlakukan sama. Kalau misalnya siswa nomor 1 ini KD 3.1 tidak diajarkan di map muatan ini. Kenapa tidak diajarkan? Ya, mungkin menurut kawan-kawan ini bukan materi esensial, bukan KD esensial yang dibutuhkan pada kondisi pandemi. Berarti kolom pertama ini jangan diisi nilainya. Ya. Begitupun pada siswa selanjutnya. Oke? Itu untuk pengetahuan. Selanjutnya untuk keterampilan, saya contohkan bahasa Indonesia aja ya. Nah, keterampilan pun begitu. Kalau misalnya di 3.1 tidak diajarkan di pengetahuan, maka 4.1 juga tidak dipraktikkan, diprodukkan, atau diproyekkan. Ya, kawan-kawan harus menyesuaikan KD pengetahuan dan keterampilan. KD yang linear antara 3.1 dan 4.1. Begitu juga dengan 3.2 dan 4.2. Kalau 3.2 kawan-kawan ajarkan, maka 4.2 juga pasti ada nilainya. Ya, contoh
Yang diajarkan hanya 4.2, 4.4, 4.6, dan 4.7. Ya, ditempuh dengan jalan praktik misalnya. Oke, 80. Kemudian 4.4-nya juga praktik. 4.6 ini berupa produk. Kemudian 4.7-nya juga produk, nilai 80 semua. Nah, maka nilai rapotnya ada 80 predikat B. Nah, nanti jadi pertanyaan lagi seperti pengetahuan. Kenapa 4.1 tidak ada nilainya? Ya, karena berdasarkan pemetaan KD saya di masa pandemi, KD 4.1 ini tidak termasuk dalam KD esensial atau materinya tidak esensial untuk sebuah materi yang penting dengan kondisi pandemi. Ya, dengan waktu yang terbatas. Oke, mudah dan praktis. Kemudian kawan-kawan setelah menginput semua nilai, seperti biasanya kawan-kawan masukkan lagi rekap nilai spiritual dan sosial. Kita masuk ke spiritual ya. Di sini juga sama seperti versi sebelumnya. Kita harus masukkan dulu aspek observasi yang kawan-kawan lakukan. Mengingat karena semua sekolah menetapkan aspek yang berbeda-beda ya, silakan diisi dulu aspek di bawah sini. Contoh untuk spiritual ya, saya contohkan pertama ketaatan beribadah. Ya, kemudian berdoa. Untuk penilaian sikap ini pada masa pandemi berdasarkan informasi dari orang tua ya, karena kita tidak bertatap muka langsung dengan siswa. Sehingga mungkin yang kita nilai hanya lewat Zoom misalnya ya, kemudian lewat Classroom ya, ataupun WA Group bagi kawan-kawan yang mengelola kelas daring. Jadi nilainya ini nanti dikerjasamakan dengan orang tua yang mengawal penuh aktivitas anak di rumah. Tapi tetap nilai sikapnya harus dilaporkan di dalam laporan pendidikan ya, karena dia menjadi satu kesatuan yang utuh antara sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian kawan-kawan masukkan rekapannya di sini. Ya, jadi ketika ada kawan-kawan yang punya format tersendiri, misalnya tidak sama dengan perhitungan nilai sikap di sini, ya kawan-kawan jangan khawatir. Tidak perlu menginput aspek, tidak perlu menginput hasil rekapan. Kawan-kawan langsung aja buat deskripsi rapot di kolom berwarna kuning. Saya siapkan ada 2 jenis deskripsi rapot. Yang satu yang hijau ini adalah deskripsi hasil perhitungan dari sini ya. Ya, dari aspek kemudian menginput perilaku yang terekam. Kemudian deskripsinya akan jadi otomatis. Tapi menurut kawan-kawan misalnya kawan-kawan punya pola lain, silahkan. Nah, caranya langsung aja dimasukkan deskripsi rapot untuk nilai sikapnya di kolom kuning. Contoh, menurut kawan-kawan ini tidak pas dengan kesepakatan kawan-kawan di sekolah. Nah, langsung aja tulis di sini, ketik aja Ananda Rahmat sangat taat melaksanakan ibadah dengan rutin di rumah. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian itu aja ya. Atau mungkin ada nilai negatif atau menonjol negatif yang misalnya oke, misalnya negatifnya perlu penguatan pada sikap berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini saya contohkan aja ya. Kalau misalnya kawan-kawan punya format tersendiri, jadi tetap masih bisa pakai format ini dengan cara langsung aja buat deskripsinya dengan format yang kawan-kawan buat secara manual. Diisi di kolom kuning. Oke, saya kembali. Begitu juga dengan spiritual, dengan sosial. Caranya sama aja. Intinya segala aktivitas siswa dikondisikan dengan kondisi pandemi saat ini. Ya, setelah kawan-kawan menginput seluruh nilai, mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya kita cek nanti sebelum
kawan-kawan cetak, kita cek dulu leger KI 1, KI 2 sudah terisi belum. Oke, kalau sudah terisi, oke, kita fix. Kemudian untuk leger KI 3 dan KI 4-nya juga kita cek apakah ini kan belum ada nilai yang terisi, berarti merah. Kalau sudah terisi ini seperti yang putih ini, nah ini nilai sudah terisi. Adakah siswa yang mungkin kita terlewati? Nah, kita isi dulu, nanti kita cek siswa nomor berapa di mapel mana kalau masih ada yang merah. Ya, di sini merah semua ya karena belum diinput nilai. Ini aplikasi kosong. Ya, yang saya contohkan tadi siswa nomor 1 di mapel bahasa Indonesia, matematikanya juga sudah terisi, SPDP juga demikian. Oke, next, jika sudah, kawan-kawan silahkan cetak rapot ini. Ya, untuk mendownloadnya sangat mudah. Ya, kawan-kawan nanti pilih deskripsi video ini di bagian bawah. Kemudian di situ ada link download. Silahkan di-download. Selamat berkarya dan mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan kita kembali ke kurikulum normal seperti biasa. Demikian hasil rilis aplikasi penilaian kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar versi 7.20, revisi tahun 2020. Dan sedikit tutorial panduan. Intinya adalah kawan-kawan aplikasi ini tidak berbeda jauh dengan versi sebelumnya. Ya, cuman nanti cara pengisiannya disesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu atau kawan-kawan sekalian tempuh di kelas masing-masing. Semoga terbantu. Sekali lagi selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.